Taruh di sini. Aduh. Anak ini mirip sekali dengan Yanchen saat kecil. Apakah ini anak Yanchen? Nenek, mau main mobil mainan nggak? Aduh sayang, nenek nggak main mobil mainan. Di mana ayah dan ibumu? Hai nenek cantik, ibuku pergi rapat. Aduh, anak ini bukan hanya tampan, tapi juga sopan sekali. Hei, makan apel yuk. Kenapa sayang? Sayang, Gigi saya copot. aduh, sakit nggak? Nggak sakit, memang mau ganti gigi baru. Ibu saya bilang, gigi adalah benda berharga. Nenek cantik, Anda sangat cantik. Biar saya berikan pada Anda deh. Baik, wah terima kasih. Pas sekali. Bisa menggunakan ini untuk tes DNA. Terima kasih ya sayang. Kita bisa tukar nomor kontak nggak? Kamu udah jadi celek ke-10 yang hari ini, mau nambahin aku. Oke. Kok bisa ketemu Yo Yanchen di sini? Kamu bos Kongshan Budaya. Lama gak ketemu. Nyonya Ye. Lama gak ketemu. Gak nyangka Pangeran Kota Hai ternyata juga terlibat di seni. Sayang. Ini Pak Yo. Aïe. Sayang. Kamu sudah menikah. Iya, saya sudah menikah 6 tahun, anak sudah 5 tahun. Bu Ye, cincin kawinmu mana? Baru diet, jadi agak longgar di jari manis. Baiklah, kita di sini untuk membahas pekerjaan, hal lain kita jangan bahas dulu. Kalau Pak Yo punya waktu, tolong uruskan reimbursement faktur ini ya. Terima kasih. Hotel keluarga. Biaya hotel kamu dan suami harus saya ganti. Ye Xiangwan. Kamu benar-benar tidak berubah. Mama. Peter menghubungi pengacara untuk melanggar kontrak. Uang ini tidak perlu kita dapatkan, Xiao Le kita pergi. Nona Ye ingin kabur. Bukankah di ruang rapat? Ruang rapat dan ruang istirahat ini terhubung. Bisa masuk dari pintu belakang. Saya cuma cari kamar mandi, nggak ketemu. Sebaiknya begitu, kalau tidak. Denda pelanggaran Kongshan Culture. Mulai dari 1 miliar. Nggak melanggar, jelas nggak melanggar. Baguslah. Pesta seni Kongshan Culture, kita harus hadir.
Nyonya tua. Hasil tes DNA dari gigi anak-anak dan rambut tuan muda sudah keluar. Anak kecil itu benar-benar cucu buyutmu. Why happen Arkan? Iya. Bagus. Wah senangnya. Hehe. Sayang. Aku ini adalah nenek buyut kandungmu. Kapan kamu punya waktu untuk datang bersama ibumu bertemu dengan ayahmu? Bagus, nenek buyut. Ayah dan ibu bertemu di kafe es manis. Di meja nomor 4. Oke baik, biarkan ayahmu ke meja nomor 10. Xiao Le sedang telepon siapa tuh? Mami sepertinya nggak mau aku kenal ayah. Aku nggak bisa bilang kalau mau ketemu ayah. Anak tetangga bilang kue di kafe es manis enak banget. Mami, kamu ajak aku makan yuk. Oke, kita pergi makan. Haha. Selamat. Nenek. Apa yang bikin kamu senang banget? Yan Chen, aku sudah menemukan anakmu. Ah, lihat dirimu, kamu juga sudah cukup dewasa. Sekarang cepat nikahi ibu dari cicitku. Dulu orang bilang kamu suka Shen Qingqing dari keluarga Shen. 6 tahun lalu dia kembali, tapi kamu nggak peduli. Nggak tahu berapa banyak utang asmara kamu. Pokoknya sekarang aku sudah menemukan cicitku. Sekarang tenangkan dirimu dan cepatlah nikahi ibu cicitku. Menikah dan hidup bahagia. Nenek, apakah aku punya anak? Aku masih nggak tahu. Jangan tertipu orang lain. Aku nggak akan menikahi wanita yang nggak jelas asalnya. Aku juga nggak punya banyak waktu lagi. Cuma ingin punya menantu. Kenapa susah banget? Baik. Aku pergi, oke? Benarkah? Oh, kau. Wah, ayah kamu tampan sekali. Xiao Le, kita salah, ini meja nomor 4. Ayo sayang, panggil paman. Walaupun kamu bawa anak, tapi kamu sangat cantik. Kalau kamu bersamaku, aku kasih 2.000 sebulan buat belanja, kamu juga nggak perlu kerja lagi. Gimana kalau di rumah aja, jaga anak dan urus orang tua? Xiao Le, ada apa denganmu? Harus kesini, duduk meja nomor 4? Bawa aku ke kencan buta. Aku seganteng ini, kok bisa punya daddy jelek gitu? Hei, aku sedang bicara padamu. Ngerti nggak sih cara hormati orang? Lepasin aku. Jangan ganggu ibuku. Diam kamu. Bagaimana kalau kita segera akhiri ini? Aku akan memukulmu. Lepaskan dia. Lepaskan, kamu siapa? Salah paham, Kak. Salah paham. Kek. Sekarang tren cari jodoh meski sudah menikah ya. Pilihanmu selingkuh jelek banget. Tidak lebih baik dari aku. Berani aku selingkuh denganmu. Saya ada urusan, pergi dulu.
Tuan Yo. Trik sama dimainkan 2 kali jadi. Ye Xiangwan. Kamu tak bisa lari. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tidak ada apa-apa. Takut pelukis ikut acara tanpa gaun. Siap, busana mewah global menunggumu. Setiap set bernilai jutaan. Nona Ye tidak mungkin menolak, kan? Kamu tahu tentang diri, pada prinsipnya, aku tidak akan mundur. Mobilnya di mana? Ayo kita naik. Xiao Le. Bantu Mama tarik resletingnya, ya. Jangan dekat, anak masih di sini. Kamu bawa dia kencan buta. Tak perlu takut, kan? Tunggu, masih kurang sesuatu. Kalau dulu kamu tidak pergi, cincin berlian senilai 20 juta ini adalah milikmu. Sekarang bukan milikku lagi. Ini milikmu. HMPH, wanita. Masih aku yang paling mengerti kamu. Kalau begitu aku lanjut ganti baju ya. Nak, ceritakan tentang ayahmu. Ibumu kencan buta di luar. Apakah ayahmu tahu? Ibuku bilang ayahku itu pria brengsek besar. Kalau begitu, biar aku jadi ayahmu. Bagaimana? Pria yang mau jadi ayahku. Sudah antre sampai Perancis. Om cukup ganteng. Sepertinya juga kaya raya. Ibuku paling suka uang. Siapkan 1 miliar. Tinggalkan kontakmu untukku. Kalau cocok, nanti aku kabari. Kartu namaku. Aku mau angkat telepon. Telepon apa yang tidak bisa didengar? Urusan anak-anak, orang dewasa jangan ikut campur. Sayang, bagaimana pertemuan ayah dan ibumu? Jadi kamu suka ya? Lelaki itu benar-benar jeli sekali. Dan juga jahat. Aku tidak ingin dia jadi ayahku. Mana mungkin, ayahmu dari kecil sampai sekarang selalu dipuji karena ganteng. Dia tidak berdandan, jadi kelihatannya kumal. Coba kamu kasih dia 1 kesempatan lagi. Aku akan minta dia berdandan ganteng dan tampil maksimal. Oke. Baiklah, Mama nanti malam akan pergi ke pesta seni. Kamu bisa minta ayah berdandan lebih tampan dan datang menemui kita. Tenang saja, kali ini pasti bikin ayahmu tampil keren. Lalu kejar lagi ibu. Iya. Wow, Mami, kamu seperti peri. Cincinnya mana? Iya. Sudah kusimpan. Ye Xiangwan. Iya. Hadiah darimu, terserah aku mau apakan. Hadiah yang tidak bisa jadi uang bodoh, Xiao Le. Ayo pergi, semua pengeluaran hari ini ditanggung paman. Ayo pergi. Luna, banyak tokoh seni datang ke jamuan malam ini. Baru kembali, ini peluang memperluas jaringanmu. Bukankah ini pelukis yang memenangkan hadiah besar di Festival Lukisan Brussels, Luna? Bisa minta lukisan, pelukis besar? Aku juga mau.
di dalam negeri banyak kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Antre dengan tertib untuk scan kode dan bayar uang muka. Kecuali alasan khusus, uang muka tidak dapat dikembalikan. Nona Shen tiba. Itu Shen Qingqing. Cantik sekali, tak heran setelah dia keluar negeri, Tuan You selalu tetap lajang. Aura dia mirip dengan Nona Luna. Sepertinya aku dengar. Tuan muda sebelumnya punya simpanan wanita cantik. Auranya mirip dengan Nona Shen. Apakah itu Nona Luna? Bukan aku. Mungkin aku dan Shen mendapatkan operasi dari dokter yang sama. Siapa kamu? Aku tidak pernah operasi plastik. Kamu sengaja meniruku untuk menarik perhatian Yan Shen, kan? Omong kosong, tidak pernah operasi plastik. Sebaliknya, kamu. Hidungmu sampai tembus cahaya, hahaha. Anak ini mirip dengan Yan Shen. Sejak kembali ke negara ini, Yan Shen mengabaikanku. Karena wanita dan anak ini? Anak kecil, bicara apaan sih? Aku diundang kembali oleh Tuan Yo, pelukis Luna. Jika Nona Shen menyerang anakku, bukankah itu memalukan Tuan Yo yang Shen? Tuan Lutiba. Tunggu sebentar. Acara ini, ibu cicitku akan datang. Kenapa kamu menutupi dirimu dengan rapat? Laki-laki harus berani menunjukkan diri. Nenek, aku tidak akan menemui penipu itu. Tidak peduli, pakaianmu terlalu jelek. Memalukan bagiku. Pak Yo hari ini terlalu tampan. Pasti datang untuk Nona Shen. Kamu, kesini. Apakah dia datang untuk membela Shen Qingqing? Aku sudah menyelidiki, kamu dan Peter itu. Sebenarnya tidak ada surat nikah. Orang asing lebih terbuka, tidak peduli soal menikah atau tidak. Belum menikah, punya anak pun. Xiaole bukan anaknya. Kamu bicara omong kosong, rambut keriting Xiaole dari Peter. Lebih baik Pak Yo peduli urusan pribadi orang lain, jalani hidupmu sendiri dengan baik. Bukankah Anda dan Nona Shen akan menikah? Kenapa belum menikah? Tidak peduli soal menikah? Soal pernikahan. Tidak perlu repot, Nona Ye. Ambil lagi 1 gelas. Kamu anggap istrimu sebagai pelayan. Kamu terlalu tidak tahu sopan. Kamu tahu apa? Ini karena Yan Chen percaya padaku. Sayang, bagaimana penampilan ayahmu? Aku belum pernah melihatnya. Tapi kali ini paman ganteng datang. Bahkan berdandan gemerlap. Seperti merak membuka ekornya. ini. Jangan-jangan dia tidak pergi, harus melihat sendiri. Nenek tua Yo datang. Aduh, Cucu kesayangan, nenek buyut datang. Nenek. Cicit yang Anda bicarakan. Ternyata adalah Xiaole. Xiaole, nenek itu galak sekali. Ayo kita pergi. Nenek, Anda kelihatan sangat bersemangat hari ini. Baik deh. Kamu lihat seorang anak laki-laki tidak? Nenek datang cari anak kecil. Apakah anak itu benar-benar anak dari Yan Chen? Aduh. Kemana cucu buyutku pergi? Bukankah itu wanita mata duitan? Dia kembali lagi. Dia pasti melihat Yan Chen belum menikah, ingin kembali menduduki posisi. Aku harus segera buat Yan Chen menikah dengan ibu Xiaole. Yan Chen, cepat pergi cari cucu buyutku dan ibunya. Kamu harus menikah dengannya. Sayang, cepat panggil paman. Nenek, anak itu sama sekali tidak mungkin milikku. Kamu ditipu.
Yan Chen punya anak dan nenek ingin dia menikahi ibunya. Aku harus cari cara. Ah, kamu kok nggak percaya? Anak itu mirip banget sama kamu. Nenek. Nenek ada-ada aja. Kayaknya nenek udah lupa gimana aku waktu kecil. Cicit kesayangan nenek dan ibunya datang ke pesta ini. Aku telepon dia sekarang, lihat sendiri. Apa mirip banget sama kamu? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kenapa nggak bisa dihubungi ya? Di mana Ye Xiangwan? Xiao Lei cepat kembali temani aku main. Aku sedang ada urusan, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Xiaole, ada tetangga ajak kamu main. Peter, bawa Xiaole ke depan, aku ke kamar mandi, segera nyusul. Pergila Xiaole, accueillant Jaga. Lepaskan aku Yo Yan Chen. Ye Xiangwan, kamu mau lari lagi? Kamu suka uang, kan? Tetaplah bersamaku. Tuan Yo. Maaf, tolong pahami. Saya sudah menikah, tolong jaga jarak. Bagaimana kamu tahu? Aku suka wanita yang sudah menikah. Pangeran, banyak nonton film Jepang, ya? Ye Xiangwan. Kamu tidak bisa kabur. Besok pagi jam 10. Bawa barang kalian, siap-siap untuk perjalanan. Ini tertulis dalam kontrak. Oke. Sampai besok, Pangeran Muda. Bukankah ini villa yang diberikan Yo Yan Chen padaku 6 tahun lalu? Kenapa di sini? Nona Ye. Bukankah ini tempat favoritmu? Tempat favorit di mana? Di sini. Hahaha, dekorasi di sini belum berubah ya. Tirai masih sama. Karena aku malas ganti. Toh aku jarang datang ke rumah ini. Bos, bukannya Anda pulang setiap malam? Kalau mau cari inspirasi, tempat ini kurang ideal. Xiaole, ayo pergi. Kamu boleh pergi, surat penalti 200 juta akan tiba di emailmu dalam 2 menit. 2 miliar, kita nggak sanggup bayar. Dan rumah sebesar ini seperti kastil. Xiao suka. Sangat suka. Tidak begitu suka. Di sini tidak ada teman baikku. Sangat kesepian dan sunyi. Aku juga ingin tinggal di sini, tapi anak-anak sungguh tidak terbiasa. Apa itu kesepian dan sunyi? Setelah makan pasti baik-baik saja. Xiaole. Semua pelayan di sini bisa menemanimu bermain. Baiklah, aku ingin bermain peta umpet. Di kastil besar seperti ini, peta umpet pasti menyenangkan. Ayo semua ikut aku. Tuan Yo, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Kalau mau melukis, rumah Anda bukan tempat yang tepat. Bagaimana? Apakah Nyonya Ye sudah mempertimbangkan usul saya terakhir kali? Nenek Anda memberi saya 3 miliar agar menjauh dari Anda. Sekarang saya sudah berhenti, tidak berencana kembali. Apa? 3 miliar?
Dia ternyata tidak tahu neneknya memberi saya uang. Oh, jadi nenek saya yang memaksa kamu pergi, ya? Tidak, tidak. Murni pemberian sukarela dari nenek Anda. Anda tidak bisa meminta saya. Nenek saya mudah ditipu. Beberapa hari yang lalu saya ditipu di jalan, tiba-tiba ada orang mengaku jadi anak saya, dan ingin saya menikahi ibunya. Hahaha. Bukankah ini kabar baik? Selamat ya, Pak Yo. 30 juta bukan jumlah kecil. Kalau saya melapor ke polisi soal penipuan ini. Jangan sampai. HM. Kertas. Surat utang. Kamu minta aku kembalikan 30 juta. Lapor ke polisi. Polisi tahu nenek memberimu 30 juta, itu bukan pinjaman. Itu penipuan. Saya tidak bisa bayar, Tuan Muda Yo. Saya sudah pikirkan cara melunasinya. Kamu dan Xiaole tinggal untuk melukis 3 lukisan. 3 lukisan. Asal jadi saja sudah cukup. Kalau saya tidak puas, kamu tidak bisa pergi. Kamu tadi tidak bilang. Aku percaya padamu. Kamu selalu bisa membuatku puas. Selama kita bisa dapatkan foto aku dan Yan Chen bersama. Wanita itu memiliki anak, lalu kenapa? Yan Chen tetap harus menikah denganku. Sup ini kubuat selama 12 jam. Sangat enak, coba deh. Kamu tidak mengendang masak dan duduk? Berduaan begini kurang cocok. Terima kasih. Yanqing buka pintu Yanqing. Ini makanan yang kamu pesan? Kebetulan aku lapar. Cukup enak minumnya. Dikirim oleh Shen Qingqing. Baru mau dibuang. Tidak masalah. Lagian dia juga tidak bisa meracunimu. Ah, Aneh. kenapa tiba-tiba panas sekali? Kamu panas enggak? Tidak baik, dia diracuni. Itu sup dari Shen Qingqing. Mama, bangunlah cepat. Habis-habis. Kenapa aku tidur dengannya lagi? Aku harus bawa Xiaole dan kabur. Cepat, cepat. Sudah keluar. Nona Ye, sebagai wanita bersuami, ada pesan yang ingin disampaikan, katakan sekarang cepat. Ye Xiangwan. Walaupun kau dan Yan Chen tidur bersama, aku tetap punya cara untuk membuatmu keluar dari sisi Yan Chen. Isyawan. Topik hangat sudah meledak, kamu, wanita bersuami, berani menggoda Yan Chen demi kedudukan. Jangan dipotret lagi. Membawa anak melakukan hal ini. Isyawan, kau tahu apa arti rasa malu? Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu tentang ibuku? Kamu berani. Berani dorong aku. Xiaole. Xiaole baik-baik saja, jatuh di mana?
Mami baik-baik saja. Jam teleponku pecah. Cepat, ambil video. Ada masalah datang padaku, kenapa ganggu anak-anak? Kalian berdua. Tahan tangannya. Jangan sentuh aku. Jangan. Isyawan. Ingin membantumu. Unggah foto anakmu ke internet. Biarkan semua orang tahu siapa ayah kandungnya. Agar kamu tidak perlu mencari orang lain. Lepaskan aku. Berhenti. Aku ayahnya Xiaole. Aku ayahnya Xiaole. Yan Chen, penjelasanku. Diam. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Kalian baik-baik saja? Shen Qingqing. Aku nggak mau lihat kamu di sini lagi. Masuklah. Apa tahu anak itu miliknya? Dan menuntut merebut anak itu? Kalau paman ganteng benar-benar ayahku, pasti bagus. Sekarang situasinya sedang ramai, kamu dan Xiaole tetap di villa, jangan keluar, selesaikan lukisan itu untukku. Ye Xiangwan, aku punya bisnis menguntungkan untuk dibicarakan denganmu. Siapa yang kirim pesan padamu? Nggak ada, cuma spam. Tapi terima kasih, Tuan Yo. Kalau kamu nggak cepat kasih obat, luka ini bakal sembuh sendiri tahu. Nggak nyangka kamu berani bertemu denganku. Nggak ada musuh abadi, juga nggak ada teman abadi, yang abadi hanya uang. Bicara. Bisnis menguntungkannya apa? $10 juta, tinggalkan Yan Chen. 10 juta, tinggalkan Yan Chen. Yo Yan Chen bagaikan mesin uang berjalan, dewa keberuntungan saya. Nona Shen, keinginanmu saya meninggalkan Yo Yan Chen bisa dipahami. Kamu merusak jam tangan telepon jenius kecil anak saya, dan juga biaya medis untuk tanganku. Alipay masuk 10 juta yuan. Cukup, kan? Nona Shen, hanya putri keluarga kaya seperti Anda yang bisa menghabiskan uang seperti air yang cocok dengan Yo Yan Chen. Semoga kalian bahagia selamanya. Jangan khawatir, malam ini saya akan berkemas dan pergi. Tidak bagus, Nona Ye hilang, kabur lagi. Kirim 2 tim cari villa, tim ke stasiun kereta api dan bandara. Kirimkan pemberitahuan ke maskapai, kontrol udara, hentikan semua pesawat. Nenek, saya pergi sebentar. Bagus si kecil itu pergi. Aku harus cepat telepon cicitku agar jodohkan ibunya dengan Yan Shen. Nomor yang Anda panggil. Sedang tidak dapat dihubungi. Butler Zhang, kenapa nomor cicitku tidak bisa dihubungi? Cepat cari dia di seluruh kota, terutama di TK. Baik, Nyonya. Kalian lagi. Kali ini masih minta struk khusus? Kali ini tidak usah diganti biaya.
Iya, Tim penegak hukum. kamu buronan apa? Ibuku itu pengantin kabur. Mau aku naik tarik kamu turun? Atau mau turun sendiri? Mama, aku takut. Xiaole, jangan takut. Kamu tunggu di mobil dulu. Bukankah ini tuan muda? Kebetulannya. Kenapa lari lagi? Siapa kasih uang lagi? Shen King King. Bukannya guru TK Inggris menyuruh kita cepat kembali? TK di Haicheng bebas dia pilih. Menurutku, pendidikan Inggris sedikit lebih baik. Sebelum kontrak selesai, kamu hanya bisa tinggal di Haicheng. Asisten Wang, bawa Nona Ye dan Xiaolei kembali ke villa. Baik. Pihak klien menyebalkan, tidak mengizinkan aku keluar, malah mengirim Xiaole ke sekolah. Tidak ada yang menemani aku, dan setiap hari aku harus melukis 8 jam. Aku benar-benar tidak tahu harus melukis apa. Mungkin aku harus minta Pete carikan beberapa model pria. Sedang pergi. Halo Pete. Kirim model pria ke Villa Yo Yancheng. Baiklah. In. Kalian berdiri berjajar. Oke, kita mulai. Hei, kita minta cari model pria. Bukan pria maco. Coba dulu, ini mahal. Berapa harganya? 2.000 per buah. Apa? Kamu terlalu boros. Lupakan, setidaknya bisa dipakai. Kalian. Ayo bergaya sedikit. Kalian. Pak Yo, dengarkan saya. Kamu ternyata menggunakan uangku untuk sewa model pria. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalian selesai bekerja, ayo pergi. Bu Ye. Kamu tidak tahan kesepiannya. Tidak, bukan begitu. Kalau begitu, Saya hanya ingin mereka melukis. bagaimana kalau jadi modelmu? Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak sehebat mereka. Bukan, bukan. Aku salah, aku tidak akan mencari model laki-laki lagi. Jangan gambar orang yang aneh-aneh lagi. Kamu sudah memikirkan tema untuk 3 lukisanmu. Gambarlah 3 orang yang paling penting di hatimu. Orang yang paling penting. Yang pertama pasti harus gambar Xiaole. Aku ingin menangkap momen paling bahagia Xiaole. Xiaole. Mama punya hadiah buatmu.
Jam tanganmu yang lama rusak, jadi Mama belikan yang baru. Nomor telepon sudah diuruskan oleh Peter. Terima kasih, Mama. Jam tangan baru ini tidak ada nomor nenek. Ada apa, Xiaole? Haruskah aku memberitahu ibu bahwa besok adalah hari kegiatan ayah di TK? Sepertinya ayah-ayah lainnya akan datang. Tapi ibu sudah sangat mencintaiku, aku tidak bisa membuat ibu khawatir. Tidak apa-apa, ibu, hanya saja Dapang selalu menggunakan penghapusku. Besok belikan kotak penghapus untukmu. Kamu bisa membaginya dengan teman-teman di kelas. Sejak kapan jadi murah hati? Karena kamu adalah Harta kecil kesayanganku. Baiklah, sekarang para ayah dan anak-anak silakan menggambar bersama. Sebentar lagi, perwakilan dari pemilik sekolah TK kita yang terbesar akan datang dan berpartisipasi dengan kita. Mari kita nantikan. Charlo, di mana ayahmu? Apakah ayahmu terlalu jelek sehingga tidak berani datang? Siapa bilang? Ayahku sangat tampan. Kalau begitu panggil dia kemari. Kalau kamu tidak bisa memanggilnya, berarti kamu tukang bohong. Mulai sekarang, kami tidak akan bermain denganmu lagi. Bagaimana ini? Berikan kontakmu padaku. Jika cocok, kami akan menghubungimu. Aku kirim pesan ke ayah tampanku. Jika mau jadi ayahku, datanglah ke TK Yong'an. Pak Yo, dokumen ini butuh tanda tangan Anda. Sebelumnya nenek tertipu, sekarang malah menipu saya. Asisten Wang, cek nomor dan bawa orang ke sini. Saya perlu mengajar penipu mengaku sebagai ayah ini. Ja. Kenapa Anda menangkap saya? Pesan Anda yang mengaku sebagai ayah dikirim ke ponsel saya. Apa? Bukan saya yang mengirimnya. Mungkin Xiaole yang mengirim. Para orang tua dan anak-anak, mari kita sambut dewan sekolah kita, Ibu Shen Qingqing, untuk bersama kita dalam acara ini. Hari ini hari yang bahagia. Hei, kenapa ayah dari anak kecil ini tidak datang ya? Xiaole. Ayo angkat ke Sapa Direktur Shen sekarang. Kenapa kamu di sini? Ayah orang lain semuanya datang. Mana ayahmu? Jangan-jangan kamu bukan anak Yan Chen. Ayahku sibuk, tidak seperti kamu yang santai. Xiaole. Bagaimana kamu bicara pada direktur sekolah? Cerewet sekali, persis seperti wanita jalang itu. Dia menipuku 10 juta. Apa kamu ingin menggantinya untuknya? Kamu lagi ngapain? Ayo ke sini. Mama, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Orang tua ini. Dia itu direktur sekolah kami. Kamu siapa sih? Pahami situasinya. Dia di pencarian populer, wanita penipu mata duitan. Tidak hanya menipu Yan Chen, tapi juga banyak menipuku uang. Ini adalah kartu yang kamu berikan padaku. Aku mengembalikannya kepadamu. Akan bawa anakku pergi. Berhenti di situ. Bagaimana menipu Yan Chen percaya anaknya ini? Apakah ikut kelas sosialita? Punya cara menaklukkan pria? Aku nggak pernah ikut. Tapi kalau mau, aku bisa buka. Ingat bayar konsultasinya ya, jangan dibahas yang lain. Dasar perempuan jalang. Berani kamu memukulku. Kalian, tangkap dia untukku. Jangan sentuh aku.
Jadi pesan itu dikirim oleh Xiao Lei kepadaku. Kenapa tiba-tiba begitu? Barusan aku di rumah sakit menangkap Peter ini. Dia periksa kekurangan sperma. Jadi, Xiao Lei bukan anaknya. Umur di berkas Xiao Lei adalah 5 tahun. Tuan Peter tahu umur sebenarnya Xiao Lei, bukan? Mana saya tahu. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak jujur, bersiaplah habiskan sisa hidupmu sendirian di pulau terpencil di Pasifik. Baik. Umur asli Xiao Lei adalah 5,5 tahun. 5,5 tahun. Yi Xiangwan Hamel. Dia masih di sisiku. Berjalan ke taman kanak-kanak Yong'an. Aduh, cicitku tersayang, di mana dia? Telepon pun tidak bisa dihubungi. Kenapa tiba-tiba menghilang? Naonya tua. Ada kabar tentang tuan muda kecil. Apa? Di mana sisit tersayang? Aku melihat foto di taman kanak-kanak Yong'an, mirip tuan muda. Pergi ke taman kanak-kanak Yong'an. Lepaskan aku. Xiao Lei. Mama, aku takut. Xiao Lei, takut tidak. Mama di sini. Kamu dan si kecil ini beberapa kali merusak rencanaku. Hari ini akan kuberi kalian pelajaran. Berani kamu. Xiao Lei anak Yo Yanchun. Kalau menyentuhnya, Yo Yanchun tidak akan melepaskan. Lihat saja aku berani atau tidak. Jangan. Jangan. Xiao Lei anak Yo Yancheng. Jika kamu menyentuhnya, Yo Yancheng tidak akan melepaskan. Itu yang Ye Xiangwan katakan. Xiao Lei mungkin benar-benar anakku. Keluar semua. Kembali. Paman yang tampan. Wanita jahat ini. Menghina aku tidak punya ayah. Xiao Lei, jangan menangis lagi. Mulai sekarang, akan jadi ayah. Shen Qingqing, Xiao Lei batasan saya. Tidak peduli sosialita atau putri kaya, jika berani menyentuhnya lagi. Aku akan bersama Anda sampai akhir. Yanchen lihat wanita jahat ini menggertaku. Balas. Tidak usah. Xiao Lei, ayo pergi. Xiao Lei. Xiao Lei. Pergi ke rumah sakit. Xiao Lei hanya terkejut. Sebentar lagi akan terbangun. Semuanya salahku. Aku tidak melindungi Xiao Lei dengan baik. Salahkan Shen Qingqing. Salahkan aku akan cari ahli untuk bicara baik-baik. Kamu di sini jaga Xiao. Oke. Wan. Apakah Xiao Lei benar-benar anakku? Xiao Lei, ibu minta maaf padamu. Tapi di sekitar Yo Yancheng terlalu berbahaya. Kita tidak bisa melawan, tapi bisakah kita menghindar? Tapi sekarang di luar sana semua adalah orang-orang Yo Yancheng. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Benar. Nenek Yo. Oh Tuhan, di mana sebenarnya cicit kesayanganku? Siapa ini? Halo, Nenek Yo. Aku Ye Xiangwan. Kamu rubah kecil. Berani-beraninya menelepon aku. Bukan melanggar janji, Yo Yancheng membawaku kembali. Kau lihat, maukah membantuku melarikan diri? Rubah menggoda ingin melarikan diri, hanya kalau dia pergi.
Yan Cheng bisa dengan tenang menikahi Ibu Zheng San. Baik, aku bantu kamu. Xiao Le, kamu sudah bangun. Xiao Le membuat ibu ketakutan. Ibu janji tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mami. Apa mungkin kamu kena MAG lagi? Mungkin saja. Nanti setelah pengurusan keluar selesai, ibu akan cari dokter untuk dapatkan obat. Asisten Wang. Tambahkan sedikit tenaga kerja. Pastikan keamanan Wawan dan Xiao Le. Baik. Kamu bukan Mak. Hamil atau hamil 3 bayi? Perut tidak enak. Tidak ada. Hari ini saya harus terbang untuk rapat internasional. Sebaiknya kamu tenang. Segera pergi, bos besar harus prioritaskan pekerjaan. Nenek buyut. Aduh sayangku. Aduh. Nenek sangat merindukanmu. Hei sayangku. Kenapa di sini? Aku dan ibu tinggal di sini. Ibu. Kalian kok ada di sini? Sepertinya ibu pernah bilang. Pihak kedua dari Om Ganteng. Karena aku dan ibu adalah pihak kedua dari Om Ganteng dan kami dapat makan dan tempat tinggal, jadi kami tinggal di sini. Jadi ternyata si kecil dan ibunya jadi pembantu di rumah Yan Chen. Pasti dia wanita yang rajin dan pekerja keras. Sayang. Itu bukan paman tampanmu. Dia adalah ayahmu. Kamu bilang paman tampan adalah ayahku. Iya. Ayahmu bernama Yo Yan Cheng, pemilik rumah ini. Zhou Yanqing kau brengsek. Bagaimana bisa kau perlakukan Cicit dan ibunya seperti ini? Sayangku, tenang saja, ya, Tai Nenek akan memberikan keadilan. Oke. Oh ya, kenapa teleponmu, Tai Nenek tidak bisa menghubungi? Jam tangan teleponku yang lama rusak, Mami kasih aku yang baru. Kasih tahu nomor baruku. Bagus, ayo. Beritahu Tai Nenek. Ditulis. Sandy Oak. Ini. Wah, bagus sekali. Kalian apa ini? Saya adalah Nenek Zhou Yanqing. Berani sekali kalian menyentuhku. Orang baik. Lepaskan dia, lepaskan. Siapapun. Tidak boleh masuk villa ini. Zhou Yanqing ini. Kumpulan banyak orang hanya untuk melihat wanita itu. Cucu sayangku. Buyut mau pulang dulu ya. Tunggu bayat selesaikan urusan dulu. Baru datang jemput kamu kembali ke rumah lama kita. Kenapa ini? Nenek orang baik. Jodohkan Mami Papa. Nggak boleh bilang ke Mami. Nggak ada apa-apa. Tidak ada yang pernah datang ke sini. Aku tidak mau main dengan kalian lagi, cepat pergi. Pergi saja. Mama, kita di sini menunggu apa sih? Menunggu waktu yang tepat. Anak-anak. Masuk keluarga besar tidak mudah, Mama tidak akan membiarkan diambil. Mama akan menjaga kalian, seperti kakak kecil, Le. Semoga kali ini kita bisa menipu Yo Yanqing. Dia akan memblokir lalu lintas. Jadi kita harus tinggal di Haicheng untuk sementara, sembunyi dulu sebelum pergi.
Siapa kamu? Jangan lari. Bagus, pasti nenek memancing penjaga. Xiao Le, kita pergi. Ye Xiangwan. Ye Xiangwan. Sudah tidur sepagi ini. Padahal dokumenku kuletakkan di sini tadi. Kalau nggak ada dokumen, Mama nggak bisa pergi kan? Kalau pergi, Mama nggak bisa bareng Papa. Ye Xiao Le. Kamu main HP Mama lagi sampai habis baterainya ya? Mama, kita beneran sial deh. Gimana kalau kita balik aja? Aduh. Xiao Le, cepat pergi. Yi Xiangwan. Aku cari kamu setengah mati. Paman. Apa kamu salah orang? Aku kasih tahu kamu, Ye Xiangwan. Meski jadi abu pun aku kenal kamu. Kamu mau apa lagi? Mau apa? Sembilan tahun lalu. Sudah kasih obat, tetap tak bisa jual kamu, malah bikin aku dihajar. Jadi, ku dengar sekarang. Kamu dipelihara orang kaya, uangnya mana? Bawa kemari. Kasih bapakmu hormat. Hei. Kamu mau ngapain? Dengan wajah ini, bisa ada yang mau jadi sugar donatur itu pasti buta. Lepaskan. Anak kecil ini siapa? Nggak tahu menderitanya hidupku selama ini. Dulu aku ketemu seorang pria, ternyata dia punya banyak utang. Saya susah payah melahirkan anak laki-laki, malah bodoh. Maka bakam. Mertuaku tahu aku punya anak bodoh, jadi dia selalu memukul dan memarahiku. Sudah berjuang keras akhirnya bisa kabur. Untungnya bertemu denganmu. Bantu ibu dan anak ini. Pergi. Kamu wanita tua. Bawa-bawa anak bodoh. Kasih uang pun tak ada yang mau. Jangan bikin rugi saya. Orang kaya misterius di Haicheng beri hadiah jutaan cari wanita bawa anak. Yi Xiangwan. Berani kamu bohongi saya. Anak perempuan bangun. Lepaskan anak saya. Beberapa tahun tidak bertemu, tambah berani ya. Saya kasih tahu, langsung telepon. Bilang saya sudah temukan kalian. Hadiah besar. Dapat uang, bisa memulai kembali. Hahaha. Yo Yancheng mengejar saya. Kalau hubungi Yo Yancheng, saya tidak bisa pergi. Saya punya kerjasama untuk Aduh. Tambah percaya diri rupanya. Berani ajak ayahmu bicara kerjasama. Berapa bayaran Yo Yancheng padamu? Aku bisa beri juga. Bayaran 10 juta. Aku perlu dapatkan lebih. 30 juta. Dari 30 juta nenek Yo Yancheng, sudah aku sumbangkan. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Baiklah. 30 juta saja. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku harus mencicil.
Uang muka 300 juta, sisa tunai 27 juta, dibagi 36 kali, per tahun 75 juta, plus bunga 1 juta per tahun, bunga 5. Jika uang muka 200 juta, sisa tunai 28 juta dibagi 36 kali, tiap tahun 85 juta, bunga 8%. Tanpa uang muka, 30 juta tunai dibagi 36 kali tiap tahun, bunga 10%. Jadi, tanpa uang muka lebih menguntungkan. Dime kamu. Apa ini semua? Tanpa uang muka, mulai tahun depan bayar kamu 85 juta per tahun. Ya. Sekarang aku telepon. Halo, Ye Xiangwan dan anak kecil ada di tanganku. Beri uang, aku akan serahkan mereka ke kalian. Kenapa ditutup? Ini. Kenapa mati? Ini, benar-benar gak mau kasih gue uangnya. Kenapa? Tuhan juga melawan gue. Bebek yang sudah matang semuanya terbang pergi. Baiklah, kita mati bersama. Mati semua, hahaha. Mati semua. Mati. Jangan ada yang hidup. Hahaha. Mati, jangan ada yang hidup. Lebih baik mati saja. Ah. Hahaha. Double A. Apa yang kamu lakukan lepaskan aku. Kalau aku datang terlambat sedikit, kalian pasti semua sudah mati. Jangan lagi kabur diam-diam. Jangan lagi kabur diam-diam. Aku akan bunuh kalian. Lepaskan aku. Akan kubunuh kau. Hati-hati. Lepaskan aku. Yo Yancheng. Yo Yancheng, dokter bilang kamu mungkin jadi koma. Bangun, ya? Jangan jadi koma. Presiden, Anda sudah bangun. Semalam melihat Anda pingsan, nona ye menangis cemas. Tuan Muda Le sudah dibawa kembali ke villa. Wanita lebih suka pendekatan lembut. Pergi beritahu dokter. Biarkan dokter bilang aku koma, mungkin akan jadi vegetatif. Kamu pergi beritahu dokter. Biarkan dokter bilang koma, mungkin jadi vegetatif. Demi mengejar istri, bos besar sungguh melakukan segalanya. Ya. Ye Xiangwan, kamu harus kuat. Kamu adalah ibu dari 4 anak. Meskipun ketiga anak baru lahir, ayah mereka vegetatif. Tapi kamu pasti bisa membesarkan mereka. Ayah anakku tidak mungkin vegetatif. Kapan kamu terbangun? Wan, ternyata mengandung anakku. Yo Yanchen. Kamu berpura-pura jadi orang koma. Sungguh menakutkan aku. Wanita licik ini benar-benar punya jalan. Buat Yanchen tergila-gila padanya. Sayang, ayahmu ada di rumah sakit UI, hampir dikuasai wanita lain, sangat membuat khawatir. Bagaimana kalau kita merencanakan sesuatu? Nenek, ya. Aku ingin menikahi Ye Xiangwan. Aku tidak setuju. Dia hamil kembar 3, aku harus bertanggung jawab. Dengan ceroboh, anaknya bisa jadi milikmu? Takutnya kamu jadi ayah tiri. Keluarga Yo, turun-temurun hanya anak laki-laki. Jen kira mana mungkin ada kembar 3? Asli, 4. Dia juga bawa 1 anak. Anak itu mungkin punyaku. Aku menunggu hasil tes DNA. Zhou Yanshan. Tidak berharga, menjadi ayah tiri sudah buruk, ini 4 kali lagi. Ini mempermalukan keluarga Yo. Tidak mungkin. Perempuan licik tidak boleh masuk rumah ini selagi aku hidup. Anda tidak bisa berkata padanya.
Jika Anda tidak izinkan masuk, maka rumah ini, aku takkan masuk. Zhou Yansheng, akan berikan harta keluarga Zhou. Kecicit tersayangku. Kamu dan wanita penggoda itu jangan berharap dapat 1 sen pun. Kamu membuatku marah. Tidak bisa, aku harus menelepon cicit tersayangku. Hei sayang, kali ini kita harus berhasil. Jangan sampai gagal. Hei sayang, kali ini kita hanya boleh sukses. Jangan sampai gagal. Jangan khawatir, nenek buyut. Lexi sayang, senyumlah. Kalau tidak, Mama susah menggambar dan harus bayar uang ke Yo Yancheng. Jangan khawatir Emma, sebentar lagi kamu tidak perlu bayar. Mama, kita di TK baru sekarang. Guru baru sangat baik padaku. Oh, benarkah? Besok dia menikah, tidak ada bridesmaid. Bisa tidak kamu jadi bridesmaid-nya? Kalau setuju, aku akan sangat senang. Tentu saja. Bisa. Benarkah? Tentu, mamamu selalu menepati janji. Halo, Nek. Anaknya Om Sia, tetangga lama kita, mau menikah dan butuh pendamping pria. Akhir-akhir ini aku sibuk. Kalau kamu buat aku senang, urusanmu dan Ye Xiangwan masih ada harapan. Baiklah, aduh. Kenapa kamu di sini? Ayah, ibu. Hari ini adalah hari bahagia kalian. Ayah, Benar, Om tampan ini adalah ayahku, kan? kapan kamu tahu, Xiaole? Aduh Xiaole, kamu lari terlalu cepat, ayah dan ibu kamu. Kenapa kamu? Nenek. Ini bukan Cicit kamu akui, kan? Ini ibu dari Cicit. Kamu ibu dari cicitku. Kamu adalah nenek peri yang disebutkan oleh Xiaole. Kami sekeluarga sangat bahagia bersama. Ini benar-benar kesalahpahaman yang besar. Lihat, aku sudah bilang, kamu tak bisa lari. Di akhir tiap jalan ada aku. Aduh, kita berputar-putar saja. Sekarang baiklah, kamu berhasil membesarkan Xiaole dengan baik. Pasti wanita baik. Ayo ambil ini, kalian berdua. Cepatlah pergi ambil surat nikah. Hihi. Belum pernah lihat Xiaole sebahagia ini. Efek film video. Ruang efek film. Yanchen. Kamu tidak bisa menikahinya karena Xiaole bukan anakmu. Kenapa Yanchen tidak ada lagi? Ini benar-benar anaknya Yanchen. Tidak bisa, kalau Yanchen tahu anaknya, pasti dia akan menikahi jalang itu. Yanchen meleku. Karena amplop ini belum dibuka. Nenek, Yanchen, ini sama sekali bukan anak Anda. Lihat. Siapa yang izinkan kamu membukanya? Aku hanya mengantar dokumen. Kak Yanchen, maaf. Tapi tidak bisa menikahi wanita ini. Shen Xingqing. Meskipun kamu adalah putri dari keluarga sekutu, kamu tidak boleh membolak-balikan hitam dan putih begitu saja. Aduh, kenapa bahkan nenek berdiri di pihak wanita jahat ini? Nenek, wanita ini punya banyak cara untuk naik posisi. Jangan sampai tertipu olehnya. Sayang, Shen Qingqing, mungkin kau belum tahu, aku sudah lakukan tes DNA untuk Xiaole. Kejadian di TK terakhir kali aku sudah memberimu kesempatan, Shen Qingqing. Kau berulang kali menghina istri dan anakku, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Jangan, Kak Yanchen. Zhu Yanchen. Aku belum mencari masalah denganmu. Kau mau ajari siapa? Nyonya Shen, kamu datang. Keluarga Yo kalian benar-benar tak berperasaan dan kejam. Kasihan Xiaoyu saya, begitu kecil. Karena kamu Yo Yancheng, dia menghilang. Sekarang. Keluarga Yo kalian dengan tenang menikahi wanita lain.
Saya yang bersalah kepada keluarga Shen. Kalau bukan karena saya, Xiaoyu tidak akan hilang. Tuan muda jangan berlari, Nyonya sudah menyuruhmu pulang. Xiaoyu, aku akan memancing mereka pergi, kamu tunggu aku di sini. Tuan muda, Tuan muda. Xiaoyu. Xiaoyu. Nyonya Shen, saya bisa mengerti perasaan Anda. Tapi Xiaoyu belum juga ditemukan. Tidak bisa membiarkan Yan Chen terus menunggunya. Dia punya tunangan dengan Xiaoyu, tapi sekarang Xiaoyu hilang. Kita harus menikahkan putri keluarga. Tidak mungkin menikahi Shen Qingqing. Ternyata Yo Yan Chen sudah bertunangan. Qingqing kita adalah putri sejati, bukan seperti yang mengandalkan pria dan menjual diri. Nyonya Shen. Shen Qingqing menaruh obat dalam sup Yo Yan Chen dan memanggil wartawan untuk memotret kemesraan mereka. Memaksa Yo Yan Chen menikahinya, bukan begitu? Miss Shen. Jika itu gaya sosialita, saya tidak bisa menandinginya. Jangan-jangan semua ini Anda yang ajari? Nyonya Shen. Kamu. Apakah ibumu mengajarimu berbicara seperti ini? Nyonya Shen, ibuku mendidikku baik. Dia sangat menyayangiku. Meskipun dia tiada, melihat Anda memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan senang. Ngomong-ngomong, tidak pernah bermimpi jadi bagian keluarga kaya. Bekerja keras demi hidup bebas dan bahagia. Tidak akan menikahi Yo Yan Chen. Tenang saja. Xiaole, ayo kita pergi. Zhou Yanxing turunkan aku. Xiaolu ayo pergi. Bu lihat mereka. Ternyata benar. Anak yang punya ayah memang tertawa bahagia. Kadang ayah tidak harus biologis. Kenapa kamu begini? Lukisan pertama selesai. Lalu yang kedua, siap melukis siapa? Gambar kedua. Aku siap melukis ibu. Ibuku. Kenapa aku belum pernah dengar kamu bicarakan ini? Sejak aku bisa mengingat, ibuku satu-satunya orang yang baik padaku di dunia ini. Sayangnya dia meninggal saat aku berusia 10 tahun. Aku sudah lupa wajahnya. Aku hanya ingat dia paling suka mengenakan kalung ikan kecil. Lucunya, setelah keluarga Ye bangkrut, Ye Hongtao menjual kalung itu. Saya mau menemukannya kembali. Baik. Saya bantu mencarinya. Itu. Biayanya semua saya tanggung. Bos besar hati. Hahaha. Tidak menyangka. Xiaole ternyata anak saya. Hahaha, seluruh dunia tahu Xiaole adalah anak Anda. Hanya Anda yang tidak tahu. Berbisik apa sih? Tidak, Tuan muda Xiaole begitu mirip dengan Anda. Pasti saat dewasa, dia bisa menjadi orang yang sehebat Anda. Lalu kenapa dia tidak mau menikah denganku? Apa dia tidak suka sama sekali padaku, asisten Wang? Menurutmu aku orang yang bagaimana? Benar-benar seperti berada di sisi harimau. Anda adalah Pangeran Haicheng, memiliki ribuan rumah mewah. Ribuan mobil mewah. Putra terpilih, impian 900 juta gadis. Lalu mengapa dia tidak mau menikah denganku? Aku juga ingin tahu itu. Jika bukan karena jenis kelamin saya akan menikah. Melihatmu berkencan dengan gadis-gadis, bagaimana cara mendapatkan seorang gadis? Bagaimana cara mengejar gadis? Ini
20% dari gaji akhir tahunmu. Jangan khawatir, aku akan membuat Nona Ivana menjadi istri CEO. Ivana. Aku akan membuat Anda. Kenapa masa remaja bos datang terlambat begini? Selamat pagi. Si pemalas. Ah, Cengeng banget. Bisa ampuh nggak? Dibungkus. Ini nektarin. Ini persik. Ini sayangku. Kamu tak bisa menghindar dari takdirmu. apakah Yo Yancheng itu otaknya rusak karena cedera sebelumnya? Maaf, aku alergi dengan persik. Wah, kenapa Nona Ye alergi sama hal romantis? Pikir lagi. Aku punya ide. Wan. Ini rahasia kita. Ye Xiangwan, kamu adalah dewi aku. Selamanya wanita aku, Yo Yancheng. Tidak peduli berapa kali kamu menolak. Aku bilang dengan lantang. Aku mencintaimu. Hahaha. Apa aku terlalu langsung? Aduh, di buku bilang cewek suka yang langsung. Lihat. Nona Ye sampai terharu menangis. Baik. Usaha terus. Wan menikahlah denganku. Yo Yanchen, kamu nonton drama romantis abad lalu ya? Menikahlah denganku. Jangan bercanda. Aku tidak mau. Kirim tas. Tulis surat cinta. Dan ini semua spanduk. Bukan yang kamu pikirkan. Semuanya itu cuma trik. Dari dalam hatimu, kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli kesukaan, keinginan, atau alergi buah persik. Kamu hanya hidup di duniamu sendiri. Jika semua ini bisa disebut cinta. Kalau begitu, cintamu terlalu dangkal. Aduh. Cucu besar. Hijar kalian cucu menanti. Ya. Semengat ya. Bagus sekali. Xiaole. Bisa lihat kamu, Xiaole. Wah, sayangku, nenek buyut datang. Datang, sayang, ibumu tidak mengizinkanmu tinggal di rumah besar. Nenek sudah membawakan gurumu ke sini. Ini yang mengajarimu bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol. Guru ini mengajarimu matematika dan akuntansi. Guru ini mengajarimu tenis, anggar dan berkuda. Nenek, tapi aku tidak tertarik dengan semua itu. Aku ingin belajar cello. Aduh, Le kecil, kamu pewaris keluarga Yo. Kamu harus mengelola bisnis internasional Huanyu di masa depan. Untuk apa kamu belajar cello? Kalau kamu suka, nenek bisa carikan 10 pemain cello untuk memainkan musik khusus untukmu. Bagaimana? Anak-anak, apakah kalian akan menikmati hidup mewah seperti ini?
Ibu ingin memberikan kalian dunia yang lebih luas. Mr. Yo ini. Aku mengerti, dia tidak ingin menikah keluarga kaya, bukan denganku. Jadi aku pura-pura bangkrut. Bagaimana cara berpura-pura? Media itu suka melaporkan berita palsu, kan? Biarkan mereka melaporkan. Xiaole, Mama ingin membicarakan sesuatu. Mama, kok belum tidur? Kamu ibu hamil, nggak boleh begadang ya. Anak-anak nggak boleh begadang. Tapi aku sedang mengerjakan bahasa Spanyol yang harus dikumpulkan besok ke guru. Xiaole, kamu suka hidup sebagai pewaris keluarga kaya nggak? Kita kabur besok? Caber? Sudah ditangkap kembali oleh ayah beberapa kali. Mama sudah menolak lamaran ayah jelas. Aku takut kalau nggak menikah dengan ayah akan mencari pengacara untuk mengambil kalian berempat. Jadi kali ini kita harus kabur. Mama nggak mau kalian hidup sebagai pewaris kaya. Mama bawa kalian pergi hidup bebas dan bahagia. Bagaimana? Baik, Xiaole akan selalu dukung Mami. Sayang. Mami sayang kamu. Aku juga sayang kamu, Mami. Xiaole, kita di sini tunggu Mama pesan taksi ya. Mami lihatkan aku. Berita heboh. Keluarga kaya Yo bangkrut. Pewaris kaya raya jatuh miskin dalam semalam. Mama, papaku bangkrut. Guru mengajarkan jangan memanfaatkan kesempitan orang lain. Tinggalkan sekarang, apa itu baik? Aku ingat media ini sering menyebarkan berita palsu. Terakhir mereka bahkan menyebar rumor kalau ibumu transgender. Tapi foto ini jelas paman tampan. Berjongkok dan menangis. Lupakan, banyak kesempatan untuk kabur. Tidak apa. Aku kembali dan cek. Bagaimana jika itu benar? Ayo, Lela. Presiden, metode Anda benar-benar berhasil. Nona Ye bersama si kecil Le sudah kembali ke villa pinggiran kota. Detail kecil Anda ini benar-benar keren. Kembali ke villa. Yo Yancheng. Ledakan besar di Wall Street. Rantai keuangan Huai putus. Wan. Saya bangkrut. Kongshan kultural tidak berada di Huanyu. Berhasil dari krisis keuangan. Bisa bertahan atau tidak? Tergantung pada 3 lukisan yang Anda buat. Tidak apa-apa, menang kalah sudah biasa. Uang kamu dan nenek berikan, sebagian besar saya sumbangkan. Meski sisanya tidak bisa membuatmu hidup seperti orang terkaya, tapi setidaknya cukup untuk kebutuhan hidup. Jadi kali ini. Giliranku dimanjakan kamu ya. Kamu, aku. Aku tidak butuh burung kenari emas. Bagaimana kalau jadi pengasuhku? Gajinya per jam. Lihat penampilanmu. Tapi aku janji padamu, dijamin tidak di bawah standar pasar. Baiklah. Pak Ye. Mami. Bukankah ini yang kamu ajarkan padaku, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat? Diam. Kata anak kecil itu tidak dipikirkan. Kata anak kecil itu tidak dipikirkan kan. Memasak.
Memasak. Ternyata masa itu pekerjaan berisiko tinggi. Harus tambah uang. Belajar dari kamu. Coba ini. Harumnya. Kok masih ada sisik ikannya sih? Urusan profesional harus diserahkan pada ahlinya. Kangen banget sama pengasuh. Gak apa-apa sayang, nanti mama buat beberapa lukisan lagi terus jual buat dapetin uang. Nanti aku belikan makanan enak buat gantinya. Pak Su, ini adalah karya terbaru saya. Lukisan. Maaf ya, Pak Su. Pengasuh baru mulai kerja. Masih belum terlalu berpengalaman. Nona Ye, Saya lihat Anda sama sekali tidak menghormati pelanggan. Pak Su, Pak Su. Yo Yan Chen ah. inilah harga lainnya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Anda mengambil keuntungan dari saya. Aku tidak mengambil keuntungan dari Anda. Kalau begitu ambil kembali. Yuhu. Nenek. Apa yang kau lakukan di sini? Kau pekundang. Telemenggedekan rumah tua. Kalau aku nggak kesini, mau kemana lagi? Kan udah kukasih tahu, aku pura-pura bangkrut demi Wen-Wen. Kalau kamu kesini, Gampang ketahuan. tenang, Nek, aku pernah merasakan miskin beneran. Jauh lebih meyakinkan daripada berpura-pura. Aduh. Ini kok kayak habis perang ya. Papa, terakhir kali kau ledakin dapur, sekarang mau ledakin ruang tamu? Cicit kesayangan. Buyut, Anda datang. Datang. Ruang tamu ini berantakan sekali. Ayahmu yang membuatnya. Benar, Buyut. Papi, sekarang jadi pengasi yang mami sua. Kemampuan kerja papi sangat buruk. Bayar di internet. 19.000, dapat pelatihan pengasuh, bonus kursus parenting juga, biar dia belajar baik-baik. Nenek, sebenarnya tidak perlu. Tidak bisa, harus belajar, setiap hari pamer di media sosial. Setelah 10 hari bahkan dikembalikan biaya belajarnya. Wen-Wen, Ya, sekarang dalam perutmu ada 3 bayi. Kamu jaga baik-baik 5 orang ini untukku. Saya mengerti, kakek. Wen-Wen, pekerjaan rumah ini semuanya biar Yan Shen yang kerjakan. Kamu nikmati saja hidup senang. Pegang ini tonton video dan pelajari dengan baik. Semangat, semangat. Nenek, aku masak kamu pasti gak kenyang. Kamu kira aku bakal kelaparan? Masakanmu itu cuma menantu perempuan nenek yang bisa makan. Lihat kemajuanku, Nek. Setidaknya, aku bisa masak matang.
Mai tiu memang benar. Tunggu sebentar. Aku bangkit sedikit lagi buat mereka berdua. Aku bilang aja beli dari warung pinggir jalan. Hehehe. Lapor. Aku lihat Nona Ye di lantai 1 naik. Bawakan sedikit makanan untuk Yan Chen. Kalau dia terlalu hemat beli makan, perutnya kosong itu tidak baik. Kalian. Ini menantu cucu ya, kami mau membantu keluarga sedikit. Bing Tian, lihat deh, Yan Chen dapat kerja sambilan antar makanan, lalu dia bicara dengan pengelola gedung itu. Membiarkan bekerja bersih-bersih di sini. Datang bawa makanan. Gimana kalau kalian makan dulu? Hahaha, es manis luar biasa. Tadi aku habis makan di perusahaan properti. Ayo Yan Chen, cepat makan. Es manis antar. Es manis antar. Es manis antar, Tadi saat naik, lihat di perusahaan banyak karyawan Tin. Es manis. Lihat Yan Chen, kerja paruh waktu banyak pekerjaan, es manis antar, bayar gaji perusahaan. Masih harus buru-buru antar pesanan. Iya. Oh iya benar. Aku pergi dulu ya. Yan Chen. Ikut kamu, Bing Sweet Delivery. Pernah antar makanan, punya pengalaman. Kamu pernah antar makanan juga? Iya. Kalau enggak, aku ngapain sebelum jadi burung kenari emas? Antar makanan. Bing Sweet Delivery. Sebelumnya aku benar-benar salah paham padanya. Dia memang anak yang setia dan baik. Begitu. Baru aman. Yo Yan Chen. Benar-benar seperti musuh bertemu. Bukankah pengusaha terkaya bangkrut dengan wanita cantik peliharaannya? Shen Qingqing. Apa yang omongin? Kishawan. Media gencar mengabarkan kebangkrutan Yo Yan Chen. Kamu pasti tahu, Bing, dia sudah bangkrut. Kamu masih mau ikut dia? Lagi pula orang seperti kamu. Hanya pantas menggunakan kata-kata seperti ini. Shen Qingqing. Kami sedang buru-buru ambil makanan. Jangan cari. Bing, aduh. Sebagai seorang yang paling kaya, kok bisa sampai mengantar makanan dengan motor listrik reot? Benar-benar buta mata saya. Kenapa saya harus menikah denganmu ya? Yang buta itu kamu. Mobil kalian duluan yang menabrak mobil kami. Cepat pergi. Hari ini, saya tidak sengaja datang menghalangi kalian, kebetulan lewat sini. Tapi kalau tidak mempermalukan kalian, rasanya tidak sebanding dengan ketulusan hati. Bagaimana membalas kebaikan saya? Lagi pula. Baru saja kalian menggores mobil saya. Tidak ganti rugi. Jangan harap pergi. Ganti rugi, Bing. Aku tidak salah dengar, kan? Aduh. Memang pasangan miskin, segalanya menyedihkan, bahkan udara ini bau. Menyiyikan. Tabrak mobil kami, bayar biaya perbaikan, 500.000. Apa? 500.000. Kamu gila uang, ya? Mobil kalian sengaja menabrak kami, jadi kalian harus bayar. Di sini juga nggak ada CCTV. Kalian sengaja nyerempet, memang begitu. Kenapa? Nggak punya uang. Kalau gitu, berlutut, sujud, teriak. Saya salah, nyonya. Kamu siapa? Bilang bayar, bayar. Bilang sujud, sujud. Kamu kebanyakan nonton drama singkat deh. Kamu kebanyakan nonton drama singkat deh. Wan. Jangan buang waktu mereka. Kalau mereka suka kelaparan. Biarkan saja mereka di sini, ayo naik. Pegangan yang kuat. Hei. Dua wanita sialan ini berani melarikan diri. Takkan biarkan mereka kabur. Bu. Cepat bangun, cepat aduh. Wan. Telan. Pikirkan kamu dulu. Hidup seperti ini. Menyesal tidak kenal lebih awal. Kenapa? Kakak besar mengantar makanan sehari sudah banyak kesan. Akhirnya aku mengerti. Kenapa kamu begitu suka uang? Keadaan berbeda. Pekerjaan berbeda.
Pendapatan juga jauh berbeda. Bagi banyak orang, mencari uang benar-benar melelahkan. Kamu nih, nanti kerja belajar nyantai. Jangan selalu terburu-buru. Belajar melindungi diri. Kelihatannya, kamu berpengalaman. Usiamu lebih tua dariku. Pengalaman sosialku lebih banyak. Tuan muda, Guru Ye, Hang, ajari aku. kelas Pak Ye sangat mahal. Sekarang Xiaoyo, sepertinya nggak mampu bayar. Tutup. Hahaha. Memang karmanya buruk. Puaskah kamu? Hang. Sepertinya aku belum cerita, tapi kamu sudah tahu semuanya. Itu. Hanya karena aku terlalu mengenalmu. Haha. Mengenalku dan mengetahui berita yang aku lihat adalah dua hal yang berbeda. Ceritakan, kok saham Shen tiba-tiba turun drastis? Ceritakan, kok saham Shen tiba-tiba turun drastis? Baiklah. Tak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ibu dan anak Shen terlalu keterlaluan hari ini. Tidak memberi pelajaran, Bing Tianwai akan semakin keterlaluan. Langsung ke intinya. Kita. Tempat bertemu di Bing Tianwai. Ternyata ada kamera pengawas. Suruh asisten Wang ambil rekaman. Meskipun bangkrut, masih punya koneksi di media. Gosip tentang putri keluarga Shen menggertak kurir akan jadi berita besar. Harga saham keluarga Shen pasti akan anjlok. Hang, tidak disangka meski sudah bangkrut. Tapi otak ini masih berguna seperti biasanya. Terima kasih atas pujiannya, bos. Sombongnya. Tidurlah lebih awal. Opa. Kamu ini tidak berguna. Kenapa bukan kamu yang hilang? Kamu tahu tidak, karena kamu, harga saham Shen kita hari ini turun berapa? Saya memberi si pengantar makanan itu sedikit pelajaran. Pasti ada seseorang yang menjebak kita. Buat-buat cerita. Kamu pikir ini novel fantasi? Bukankah kamu juga bantu aku ngerjain Yo Yanchen? Dengan perempuan murahan itu. Ini semua demi membelamu. Kalau Xiaoyu ada, bagus. Xiaoyu pasti nggak bakal lakukan hal seperti ini. Shou Yanchen. Yi Xiangwan. Hari ini rasa sakit yang aku dapatkan. 1000 kali lipat akan aku balas padamu. Halo, Sekretaris Wang. PAK Shen. Kalung yang Anda minta sudah ditemukan. Opa. Kalung Xiaoyu ditemukan, di mana? Asisten Yo Yancheng mengambilnya dari pegadaian. Ada di tangan You Yancheng. Baik. Besok saya akan datang. Makanannya sudah siap. Papa, enak sekali aromanya. Aroma ini, masakan ini, sangat layak untuk jadi koki Michelin. Lihat ini. Apa ini? Sertifikat penghargaan, sini, aku lihat. Selamat kepada Tuan Zhou Yanchen telah Jealer Guru enak-enak profesional. Wah, Papa, kamu hebat sekali. Cucu saya benar-benar berbakat. Ahli di bidang apa saja. Hahaha. Sekarang saya ini adalah pelatih anak emas yang diperebutkan banyak keluarga besar. Bos Ye. Apa sudah saatnya naik gaji, ya? Ini membesar-besarkan saja. Nah. Pakai barang lain. Sebagai pengganti gaji juga bisa. Ayah, Ibu, kalian lagi ngomong apa bisik-bisik? Orang dewasa bicara. Enak hasil jenggon denga. Ya ampun, tapi kamu tutupi mata saya hehe. Hahaha.
Kalung mamaku. Yan Chen, kamu menemukannya untukku, sangat senang. Sudah bangkrut. Masih makan mewah begini ya? Kalian kesini mau apa? Zhu Yansheng. Kalungnya Xiaoyu, dengar-dengar kamu yang beli. Kalung Xiaoyu yang mana? Ini kalung ibu saya. Betul, itu yang ini. Jenggon sentes. Keluar. Keluarlah. Keluar, rumahku tidak menyambutmu. Keluar. Apa ini? Saya merasa bersalah tentang masalah Xiaoyu, tapi tidak berarti ngelunjak, tidak punya sopan santun. Wan, hey. Menghadapi wanita seperti itu, harus seperti ini. Nenek melindungimu. Oke. Kalung ini satu-satunya di dunia. Bagaimana bisa muncul di Shen Mengyu dan ibuku? Hari ini aku harus bertanya padanya. Peter, kamu kerjasama dengan permainan ini. Tenang saja. Aku ini sangat pandai berakting, lihat saja. Bawa masuk. Wah, aku belum cari kamu, malah kamu yang cari aku duluan. Tentu ingat. Bukankah ini kesukaan ibumu? Hebat kamu masih ingat, saat ibu belum wafat, kamu sudah bawa dijual. Saat itu aku dalam kondisi parah. Kalaupun aku suruh jual, dia juga harus jual. Sialan kau. Tamparan ini untuk ibuku. Sejak menikah denganmu, ibuku tidak bahagia. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Sejak kecil kau tidak peduli padaku, aku tidak menyalahkanmu. Tapi tahun kau menjualku ke pria tua, pantaskah kau jadi ayah? CIH. Jujur saja padamu. Aku sebenarnya bukan ayahmu. Sudah sampai seperti ini, aku akan katakan semuanya. Aku benar-benar bukan ayahmu. Ibumu juga bukan ibumu. Kamu hanyalah si kecil yang tak ada yang urus. Si kecil. Kalung milik Xiaoyu. Hari dia menghilang, dia mengenakan kalung itu. Aku tanya padamu. Dari mana kalung ini? Tidak tahu, tidak bisa dijelaskan. Kumohon jawab aku. Kalung itu dari mana? Tidak bilang. Pakai. Selama bertahun-tahun. Dia sering melakukan hal-hal ilegal, cari satu persatu, aku jamin kamu akan ada di penjara. Aku tahu sejak kecil kamu anak yang lembut, hanya saja, aku tidak percaya kamu akan mengirimku ke penjara. Kamu tidak salah. Pakai. Kalau dia tidak mau bilang, masukkan dia ke dalam penjara. Aku janji. Kamu pasti mendekam seumur hidup. Bawa pergi. Hei, aku bilang, kalung ini milikmu. Saat aku menemukanku. Ambil dari lehermu. Aku bohongi ibumu, bilang aku yang membelinya untuknya. Bawa pergi. Ampuni aku. Bukankah kamu bilang kalau aku sudah bicara, kamu akan membebaskanku? Jadi, aku adalah Shen Mengyu, si ikan kecil dari keluarga Shen. Ya Tuhan. Apa kamu sedang bercanda denganku? Mami, aku dan Daddy sudah pulang. Lantai dingin, kenapa duduk di lantai? Mami lihat, ini gambar yang kita buat di taman kanak-kanak hari ini. Ini kamu. Ini Daddy. Ini aku, ini 3 adik-adikku. Ya, aku juga punya keluarga. Aku punya keluargaku sendiri.
Ada apa ini? Gak apa-apa. Aku cuma tiba-tiba merasa. Di sini terasa agak seperti rumah. Di sini terasa agak seperti rumah. Menurutmu ini sebenarnya berarti apa? Masih perlu dibilang, Nona Ye sebelumnya menggunakan villa pinggiran kota sebagai kantor. Ini perubahan epik banget. Aku rasa, Anda hampir jadi suami Nona Ye. Aku juga merasa begitu. Tapi, aku memberitahu Wan Wan kalau aku pura-pura bangkrut. Kalau dia marah aku menipunya. Bagaimana kalau dia pergi lagi? Ini, Lukisan ini dapat dijual mahal. Sekarang Yan Chen sedang kesulitan. Jual lukisan ini. Bantu kumpulkan uang untuk Yan Chen. Tapi bagaimana aku memberitahu Wan Wan kalau aku pura-pura bangkrut? Bagaimana jika dia mengeluh bahwa saya berbohong? Bagaimana jika dia mengeluh bahwa aku berbohong padanya dan melarikan diri? Ayah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ibu berlari ke arah sana. Kau harus pergi dan berlutut dan meminta maaf. Kau denn aku? Lalu kita akan pergi ke garis depan untuk makan. Ivana. Lepaskan aku. Maafkan aku, aku tidak bermaksud berbohong. Dengar penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan. Orang tuaku palsu. Kamu dan Xiaole adalah keluargaku, bahkan juga membohongi. Katakan padaku. Apa yang benar? Cintaku padamu. Aku, You Yancheng, mencintai Ye Xiangwan. Cinta. Aku hanyalah mainanmu. Aku hanya mainanmu saja. Tidak. Ini adalah buktinya. Bukankah ini yang dulu aku jual di Xianyu? Ya. Ini yang itu. Tapi aku membelinya 6 tahun yang lalu. Kamu bukan sekedar mainan. Hanya saat kamu di sampingku. Aku merasa dunia ini punya arti. Setelah kamu pergi, aku merasa dunia ini terasa kosong. Selama 6 tahun, selalu membawanya. Berharap bisa bertemu lagi denganmu. Tapi tak menyangka. Saat bertemu lagi denganmu, kamu sudah punya suami dan anak. Jadi, 6 tahun lalu. Jadi 6 tahun lalu aku ingin melamarmu. Ye Xiangwan, 3 tahun tambah 6 tahun. Kamu sudah ada di hatiku selama 9 tahun. Sebelumnya aku menganggapmu sebagai bosku. Aku belum memutuskan. Wah, sepertinya ayah butuh bantuan kita. sangat menyentuh. Apakah hati Nona Ye terbuat dari batu? Ibu pasti sudah terlalu banyak mengalami kekecewaan sampai tidak berani percaya lagi dengan mudah. Kamu yang belum pengalaman cinta nggak bakal ngerti. Pria sebaik ayah dan ibu itu langka banget. Terimalah cintanya ya. Xiaole. Ibumu punya pemikiran sendiri. Jangan bebani dia. Wan Wan. Gak masalah kok. Seumur hidup ini, aku cuma mau nikahi kamu. Menunggu 9 tahun lagi untukmu. Hanya saja nenek ingin mengirimku tinggal di negara M. Kapan kita bertemu lagi? Tidak tahu akan kapan.
Kamu tidak boleh pergi. Cincinnya. Berikan padaku. Bagus sekali, ayah ibu akhirnya mau menikah. Anak kecil tidak boleh lihat, bos tenang saya akan memberitahu media kalau Anda akan mengadakan pernikahan abad ini. Kamu bilang apa? You Yancheng dan Ye Xiangwan mau menikah. Dan You Yancheng juga belum bangkrut. Benar sekali. You Yancheng ini demi mengejar Ye Xiangwan, bahkan berpura-pura bangkrut pun bisa. Bu, bilang deh. Kalau kita kejar Ye Xiangwan, bilang saja dia kabur lagi. Gimana kalau aku jadi pengantin? Maka kamu akan jadi menantu keluarga You. Apakah keluarga kita tidak akan bangkrut? Wahr. Anak perempuan yang baik. Kalian berdua sedang apa? Kalian berdua tetap licik. Berani-beraninya melukai Wan Wan. Wan Wan, bangun, Wan Wan. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Hanya saja kepalaku sedikit Bangun. Hang. Tunangan anakku, Xiaoyu. Sekarang Xiaoyu hilang. Kamu seharusnya menikahi Qingqing. Bagaimana bisa kamu menikahi perempuan licik ini? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya saat kita kecil. Aku bukan perempuan licik. Aku adalah putrimu, Shen Mengyu. Opa. Kamu itu Xiaoyu. Kamu itu Xiaoyu. Tidak mungkin. Alergi peach, kan? Jadi Shen Mengyu mewarisi alergi peach darimu. Tidak suka ketumbar, wortel, suka bayberry. Setiap musim panas, kamu selalu beli bayberry, karena Shen Mengyu suka, kan? Xiaoyu. Kamu Xiaoyu-ku. Aku dulu adalah Shen Mengyu. Tapi sekarang adalah Ye Xiangwan. Xiaoyu. Jangan sentuh dia. Sekarang punya keluarga sendiri. Ibuku sangat mencintaiku. Karena kebaikannya, aku tidak menjadi seperti kalian. Sering merasa langit tidak adil padaku. Sekarang terlihat langit membantuku. Aku tidak akan pernah menjadi seperti kalian, Yan Chen. Ayo pergi. Xiaoyu. Xiaoyu. Aku ibumu, Xiaoyu. Ibu salah, ibu mohon maafkan ibu. Kedepannya, apapun yang kamu katakan, ibu akan turuti, oke? Keinginan terbesarku sekarang adalah agar kita tidak bertemu lagi seumur hidup. Xiaoyu. Bu. Xiaoyu. Papa, kamu suruh mama menggambar 3 orang paling penting. 2 sudah dilihat. Kenapa yang ini tidak berani dilihat? Jangan bicara. Mana ada yang tidak berani kulihat. Buka dan lihat. Kalau misalnya itu bukan dari aku, Tell us. Itu adalah Pete. masa sih? Yo Yan Cheng. Di hatiku, kamu ada di urutan ketiga. Masih cukup tinggi. Ketiga juga bagus, ketiga bagus. Kita adalah keluarga paling bahagia, iya? Kita berakhir.